Sabda TV. Yang kedua, hasad ini akan melahap kebaikan apabila hasad itu diperturutkan. Kalau berhasil diredam, aman kebaikan kita. Tapi kalau diikuti, bahaya. Kenapa? Karena dia bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Dari sisi apa? Mulailah kita menggibahinya. Mulailah kita membicarakannya. Mulailah kita memfitnahnya. Ini lebih makin lama makin menjadi-jadi gitu. Maka tanpa kita sadari, kebaikan-kebaikan kita pun akan hilang, membahayakan kebaikan-kebaikan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kobaran api melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad suka melanggar hak-hak orang yang dihasatinya. Contohnya apa? Menyebut-nyebut keburukan-keburukannya, menghasut orang lain supaya membencinya, merendahkan martabatnya, dan semua ini bisa melumat habis berbagai kebaikannya. Itu kalau hasad diikuti. Hasad kita ikuti, itu bisikan hati, dorongan dari hasad itu kita ikuti, maka sedikit demi sedikit, lambat laun dia menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Enggak puas kan kalau misalnya hasad diikuti itu tidak, kita katakan apa ya, menyerang ataupun menyinggung orang yang dihasati. Karena hasad itu kan ada objeknya. Antum hasad kan ada objeknya, ada targetnya begitu. Apa hasad nggak ada targetnya gitu? Oh, saya hasad aja begitu, enggak. Ini ada targetnya. Hasad ini adalah penyakit yang kaitannya dengan hablum minan nas. Bukan seperti riya, itu urusannya antara kita dan hati kita saja gitu ya. Riya misalnya, ada kaitannya dengan orang lain? Nggak ada. Tapi hasad ini ada target hasad namanya. Nah, sesuatu yang ditarget itu kalau nggak kena nggak puas, harus kena, iya kan? Kalau antum menargetkan seorang menjadi objek hasad antum, ini orang saya hasati ini. Itu kalau belum kena, belum puas itu. Seperti antum nembak lah. Nggak kena. Coba lagi lah. Sampai kena, udah kena baru puas. Itu pun kenanya apa? Oh, cuma ujung ekornya, nggak puas. Sampai kena kepalanya gitu ya. Kalau bisa pecah kepalanya, itu dia. Hasad itu seperti itu. Ada yang ditarget. Maka hasad ini kaitannya dengan hablun minan nas. Maka yang perkara yang perlu kita perbaiki untuk menyelamatkan diri dari hasad adalah bangunlah, binalah hablum minan nas dengan baik. Kita bermuamalah, membuka hablum minan nas, motivasinya apa? Motifnya apa? Kalau dunia itu biasanya banyak hasad di situ. Kalau kita membangun relasi dengan orang lain, motifnya hanya sekedar dunia. Saya berteman dengan si fulan hanya karena dunia. Ini potensi hasad besar di situ. Tapi kalau kita membuka relasi, hubungan hablum minan nas dengan seseorang karena akhirat, untuk saling nasihat menasihati, insya Allah potensi hasad juga kecil, walaupun ada tapi sangat kecil. Misalnya kita berkenalan, bersahabat dengan seorang, motifnya akhirat, karena ingin saling menasihati aja, kan? Seperti para sahabat dulu, mereka membuka relasi dengan siapapun, bersahabat itu motivasinya akhirat, karena mereka mengharapkan nasihat dari orang itu. Mereka sama-sama mengharapkan akhirat dari pertemanan itu. Nah, ini selamat, ini lebih selamat, Pak.
Kalau motivasinya dunia, motifnya dunia, urusan-urusan dunia saja, antum membuka hubungan dengan seseorang murni urusan dunia saja. Saya tanya jujur, apa nggak ada hasad di situ? Ini motifnya dunia aja ya. Hanya karena urusan dunia aja kita membuka hubungan dengan seseorang. Besar potensi hasad di situ. Lama-lama itu jadi target hasad kita dia. Kenapa? Karena urusan kita dunia. Dunia itu tahulah bagaimana. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib. Jadi kalau hasad itu diikuti, maka dia akan bermuara kepada terhapusnya ataupun habisnya kebaikan-kebaikan kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang kedua. Dia akan melahap kebaikan-kebaikan kita. Karena orang yang kita hasati itu yang menjadi target hasad kita pasti akan kita habisi dia. Ditarget terus, ada aja yang disinggung itu. Pertama ya pakai sindiran. Nah, lama-lama terang-terangan gitu. Lama-lama sebut nama udah. Ya, lama-lama serang menyerang di medsos itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, udah dihabisi dia di medsos kan begitu ya. Kenapa? Nah ini dia. Seperti saya katakan, hasad itu ada targetnya. Seperti kita berburu itu ada targetnya. Itu kalau belum kena kakinya aja nggak puas. Kena ekornya apalagi. Meleset, penasaran kan gitu ya. Makin dikejar itu, makin dibidik itu target itu. Wah, kena kepalanya baru puas dia. Gelinjang-gelinjang itu targetnya baru puas dia. Seperti itu hasad itu. Ya lihat aja, coba kita hasad sama seseorang. Kalau belum hancur kali istilahnya, orang itu nggak puas kita. Maunya hancur sehancur-hancurnya kan gitu ya. Ya kan? Ya, baru puas gitu. Itu kalau diikuti hasad itu. Ya jelas itu semua akan melahap kebaikan-kebaikan kita. Baik. Nah demikian. Kalau antum sendirian aja nggak ada siapa-siapa, antum hidup di puncak gunung, antum mau hasad sama siapa? Ya Pak, ya, antum tinggal di puncak gunung, nggak ada orang di situ, nggak berinteraksi dengan siapapun, antum mau hasad sama siapa? Target hasad kita, objek hasad kita siapa? Nggak ada kan? Nah. Bukan berarti kita tidak membangun hablum minan nas, nggak mungkin juga kan begitu ya? Ya minimal dengan keluarga lah. Masa kita nggak berhubungan sama sekali dengan orang lain? Kita kan punya keluarga. Nah, tadi kita sebutkan hasad di kalangan keluarga ternyata ya lebih besar. Ya, nah ini macam makan buah si malakama. Satu sisi kita harus membuka hubungan relasi dengan manusia, di sisi yang lain itu adalah potensi hasad. Maka caranya apa? Bukalah hubungan dengan siapapun atas dasar akhirat. Kepentingan kita itu, yang kita harapkan dari sahabat kita, dari orang-orang yang kita berkenalan dengan mereka itu meminimalisir potensi hasad. Wallahu a'lam bishawab. Baik.